Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, kali ini saya ingin berdiskusi tentang rancangan percobaan faktorial dengan model rancangan acak kelompok. Seperti telah diketahui bersama, ya, bahwa percobaan faktorial di dalam rak itu sama saja dengan percobaan rak satu faktor, ya. Yang berbeda adalah faktor dari jumlah faktor dari taraf-taraf kombinasinya, di mana kalau dalam rancangan acak kelompok dalam satu faktor maka jelas faktornya hanya terdiri dari satu, yaitu perlakuan itu sendiri. Sementara pada percobaan faktorial dengan model rak ini di mana perlakuan yang akan diuji coba merupakan kombinasi antara taraf-taraf dari beberapa faktor, ya, lebih dari dua atau sama dengan dua faktor. Nah, faktor-faktor yang dilibatkan ini akan bersifat saling silang, bukan tersarang. Ya, sebelumnya telah saya jelaskan apa itu desain dari bersilang dan tersarang. Nah, kondisi lingkungan yang dihadapi tidak bersifat homogen sebagaimana halnya pada percobaan faktorial RAL. Nah, sumber ketidakhomogenan ini dapat saja kita homogenkan dengan mengubah faktorial RAL menjadi faktorial rak, ya, dalam bentuk sistem blocking, ya, atau membuat blok-blok baru secara satu arah. Sebagai ilustrasi bisa kita lihat pada contoh dari model perlakuan berikut, ya, di mana suatu penelitian, ya, dengan varietas, ya, perlakuannya berupa berbagai jenis varietas dan berbagai jenis dari dosis pupuk, di mana misalnya varietas yang diujikan terdiri dari 3 taraf dan dosis pupuk terdiri dari 4 taraf, ya. Maka jumlah dari total perlakuan dari dua faktor tadi, ya, adalah berjumlah 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kemudian pada saat kita perlakukan di dalam lahan pertanian, maka terdapat kondisi lahan yang tidak rata, ya, misalnya miring terhadap satu sudut kemiringan tertentu. Nah, sehingga ketika posisi lahan menjadi tidak rata, bisa saja itu menjadi satu faktor yang mengakibatkan, gitu ya, ketidakhomogenan di luar dari faktor perlakuan, yaitu varietas dan dosis, sehingga maka kita akan membentuk menjadi 3 kelompok lahan yang relatif bisa homogen. Nah, bagaimana membentuknya? Yaitu dengan membagi petak-petak lahan yang memiliki kemiringan yang sama, dan kita kelompokkan misalnya menjadi 3 kelompok, kelompok kemiringan 1, 2, dan 3, sebagaimana skema yang bisa kita lihat pada gambar berikut, ya. Pada petak dengan kemiringan lahan pertama ini otomatis akan mendapatkan, gitu ya, diasumsikan dia memiliki keseragaman yang lebih baik, gitu ya, memiliki keseragaman yang lebih baik dalam satu kelompok pertama, ya. Kemudian kita buat lagi kelompok kedua, ya. Petak pada kelompok kedua ini memiliki keseragaman yang lebih baik dibandingkan dengan keberagaman dalam satu populasi. Begitu juga kelompok 3. Jadi pengelompokan itu tujuannya agar, ya, agar kondisi lingkungan menjadi relatif lebih homogen, gitu ya. Ingat lagi materi saya pada rancangan acak kelompok. Lalu, bagaimana kita melakukan pengacakan di dalam perlakuan? Kurang lebihnya sama dengan apa yang telah saya sampaikan pada proses pengacakan perlakuan pada percobaan faktorial RAL. Ya, jadi setelah kita tentukan kelompok-kelompok perlakuan tadi, maka beri nomor setiap kombinasi dari perlakuan. Karena perlakuan tadi ada 2, ya, dan tarafnya masing-masing 3 dan 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Maka kita beri kombinasi perlakuan, ya, sebanyak 12. Ya, 12 kombinasi. Lalu petak yang tadi, ya, beri nomor petak-petak lahan pada kelompok yang terpilih, ya.
kita buat bilangan acak sebanyak 3 digit, sebanyak 12 bilangan, lalu petakan nomor-nomor perlakuan 1 sampai 12 tadi, dan dilakukan pemeringkatan. Nah, kemudian setelah pemeringkatan, lakukan pemetaan perlakuan pada unit-unit percobaan yang 12 ke dalam kelompok yang sudah terpilih sesuai dengan peringkat bilangan acak. Jadi nanti peringkatnya itu 1 sampai 12, setelah itu ditempatkanlah sesuai dengan urutan dari peringkat bilangan acak. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ya. Tadi telah disampaikan bahwa kita membagi petak wilayah ya, petak area menjadi 3 blok ya, 3 kelompok, yaitu kelompok 1 yang paling atas, kemudian kelompok 2 adalah lahan yang tengah, dan kelompok 3 adalah lahan yang paling bawah. Nah, masing-masing lahan dibagi petak menjadi 12, 12, 12 karena jumlah perlakuannya 12. Jadi setiap blok itu mendapatkan denah sebanyak 12 kelompok variasi dari kombinasi taraf-taraf dari faktornya, yaitu 12 ya. Jadi satu blok terdapat 12 kombinasi, dan kemudian dilakukan pengocokan, maka kombinasi yang keluar itu akan ditempatkan pada blok 1. Berikutnya juga demikian dengan blok 2 dan blok 3. Ya, mungkin sangat mudah dipahami ya. Lalu bagaimana dengan model linear aditifnya? Ya, sama dengan rumus dari model linear aditif dari faktorial RAL, hanya berbeda tambahan dari yaitu pengaruh aditif dari kelompok. Ya, berbedanya adalah di V K ya, di mana pengaruh aditif dari kelompok dan dapat diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan gitu ya. Hanya tambahannya adalah berupa satu faktor, yaitu faktor kelompok. Lalu bagaimana dengan hipotesis? Nah, untuk hipotesis ya, pertama kita lakukan dulu hipotesis terhadap pengaruh utama dari faktor A. Kemudian buat hipotesis pengaruh utama dari faktor B ya, kita susun menjadi H0 dan H1. Kemudian buat pengaruh interaksi dari faktor A dan faktor B. Dan yang keempat adalah pengaruh dari proses pengelompokan. Ya, sama semuanya masing-masing dibuat hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Berarti kalau ada 4 hipotesis, maka di dalam tabel nanti akan dihasilkan, tabel ANOVA akan dihasilkan 4F hitung. Ya, dan otomatis akan menghasilkan 4 kesimpulan ya. Satu lebih banyak, satu faktor keragaman lebih banyak dibandingkan dengan pola faktorial RAL. Adapun struktur tabel sidik ragamnya, bisa kita lihat ya, bahwa sumber keberagaman itu berasal dari faktor A, faktor B, interaksi dari faktor A terhadap faktor B, kemudian faktor blocking ya, atau pengelompokan, kemudian galat dan total. Hanya menambah satu row atau satu baris, yaitu dibandingkan dengan faktorial RAL, yaitu adanya blok di sini. Rumusnya semua hampir sama ya secara konsep, dan begitu juga sampai memperoleh F hitung. Kriteria pengambilan keputusan yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf nyata alfa yang Anda tetapkan. Ya, alfanya 5% atau misalnya 1% atau 10%. Bagaimana langkah-langkah perhitungan jumlah kuadrat? Rumusnya masih sama ya, di mana ada faktor koreksi sebagai tahap pertama Anda untuk mencari jumlah kuadrat total ya, lalu mencari jumlah kuadrat dari faktor A atau JKA, kemudian jumlah kuadrat B yaitu jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat perlakuan ya, total dari A dan B, kemudian jumlah kuadrat kelompok ya, kemudian jumlah kuadrat interaksi dari faktor A dan B, ya, di mana jumlahnya adalah jumlah kelompok perlakuan
jumlah kuadrat perlakuan dikurangi jumlah kuadrat A dan jumlah kuadrat B. Lalu terakhir kita cari JKG, jumlah kuadrat galat, di mana merupakan pengurangan dari jumlah total kuadrat, ya, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat kelompok. Ya, kalau pada faktorial RAL itu hanya JKT dikurangi JKP saja. Ya, kalau pada RAL Anda bisa tambah satu faktor lagi dikurangi dengan jumlah kuadrat kelompok. Baik, terima kasih. Saya rasa penjelasan saya tentang rancangan acak kelompok pada faktorial cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.